semuanya, selamat pagi. Pagi ini diawali dengan sebenarnya udah dari jam 5-an ya, goreng basreng. Mungkin jam 9-an selesai semua, tinggal dikit. Balik ke pengaturan awal. Habis mudik ya udah kerja lagi, jualan lagi. Besok Sabtu, besok jualan di pasar biasanya aku kalau vlog itu ya. Nah, motong-motong udah selesai. Ini aku tinggal ini aja sih, tinggal nungguin basreng yang digoreng matang aja. TV-nya tak pindah di ruang tamu ya sampai sekarang. Biasanya kan ada di kamar sebelah ya, sebelah pinggir sini. Biasanya ada di sini. Antenanya tak tempelin di sini, di dekat pintu kamar depan. Pakai antena, dicopin di itu sebelahnya kulkas dan wifi. Enak juga kalau di sini soalnya pas motongin basreng gitu ya di sini itu sambil ngeliat TV jadi nggak kerasa gitu ya, nggak kerasa, biar nggak terlalu sepi banget gitu ya kan, mana sendirian. Kebetulan Akbar lagi masuk pagi, jadi ya udah. Sebenarnya kalau goreng basreng di dapur aku ini ya asapnya itu kemana-mana, kecuali kalau ada itu ya alat penyerap apa sih, iya sih ya, penyerap asap itu ya, apa namanya, kecuali kalau ada itu mungkin enak. Ventilasinya juga tuh ada 4, cuman kecil, nggak ngaruh, kecuali kalau dikasih pintu ya. Di sini tuh dikasih pintu, di sini atau di belakang rumah ini, tapi kayaknya nggak mungkin karena di belakang itu ini ya kebunnya orang, kalau malam gelap, jadi memang didesain nggak akan pakai pintu belakang. Ya rumahnya ukuran berapa ya lebarnya? Kalau dari sini ke sana itu berapa meter ya? Dibilang sempit ya agak sempit, dibilang lebar ya agak lebar, sedengan lah gitu untuk dua orang. Jadi biasanya kalau ini kan ruang tamu tuh, di sini ruang tamu, masuk langsung ketemu sama dapur. Dan kalau ada keluargaku main-main ke Malang, aku masaknya itu nggak di dalam karena kasihan nanti besok, apalagi buat sambal, waduh wahim ya, atau bersin. Jadi aku masaknya itu di sebelah ini, di pinggir sana, dikasih payung buat jualan itu udah aman. Bisa juga di pojok sana juga bisa. Mau pindah bisa aja ngabisin kontrak ini, cuman aku udah kadung nyaman di sini ya. Pertama posisinya kan di pojok, jadi nggak dempet sama tetangga gitu, nggak. Dan di pojok sini juga agak tempatnya nggak rame gitu, enaknya di situ. Terus kebetulan ya aku udah bahas sih sebenarnya, lingkungannya bagus dan ibu kontrakannya juga baik banget gitu. Bagus ya, mau habis begini guys. Ini gorengnya bisa ditinggal kok gitu, pokoknya tiap
3 menit sekali dicek atau 5 menit sekali. Oke. Oh iya, mau ngucapin selamat juga buat Mas Kaisang telah memiliki atau telah lahir putri pertamanya. Namanya tuh unik ya menurut aku. Namanya aku ngeliat di IG nih. Siapa? Lupa ya aku. Namanya Bebingah ya. Bebingah Sang Tansah Hayu. Unik-unik loh cucunya Pak Jokowi itu ya, dari Jan Etes, terus siapa tuh adiknya Jan Etes lupa, terus anaknya Pak Jokowi yang cewek itu cucu-cucunya juga namanya unik-unik ya. Nah makasih sampai selamat ya buat Mas Kaisang, semoga menjadi anak yang sehat, kuat, pintar, terus solehah pastinya. Congratulations sekali lagi buat Mas Kaisang dan Mbak Erina Gudono. Meskipun jabatannya Pak Jokowi udah akan sebentar lagi akan habis ya, apa mungkin sekarang udah ini ya, sudah benar-benar habis ya jabatannya Pak Jokowi? Tolong komen ya kalau kalian tahu kapan terakhir Pak Jokowi ini sudah tidak menjabat lagi menjadi presiden. Nah, otomatis aku gak akan pernah juga ngelupain kebaikan Pak Jokowi. Aku juga dulu pernah dibantu pas aku terdampak COVID ya. Aku juga menerima bantuan dari Bapak Joko Widodo dulu. Lewat apa sih Kak bantuannya? Bantuannya itu lewat prakerja gitu. Kalau nggak salah aku dulu gelombang ke berapa ya? Ke-6 apa ke-7 gitu ya. Alhamdulillah dapat pelatihan, dapat ilmu, sekaligus dapat uangnya. Ya lumayan, akhirnya uangnya itu aku buat modal beli alat make up, karena pelatihannya itu aku ngambil seni di per make upan ya. Jadi alhamdulillah punya basic skill tahapan make up ya, make up kayak pengantin gitu-gitu. Cuman gak bisa aku terusin karena apa ya, satu sisi membutuhkan modal yang banyak juga ya kalau jadi MUA ya, belum lagi kayak kostum dan dekorasinya. Kalau make up menurut aku sudah mengetahui. Nah yang kedua, uangnya itu aku buat modal beli peralatan henna juga. Nah peralatan hennanya itu masih jalan sampai sekarang kalau ada yang mau. Cuman terakhir aku ngejob itu 2020, tahun kemarin aku terakhir ngejob. Nah yang pastinya pada saat COVID itu Pak Jokowi mikirin banget fresh graduate, terus karyawan yang terdampak pengurangan ya. Itu waktu itu kan aku juga kerja di salah satu perusahaan, jadi aku juga terkena pengurangan karena waktu itu zaman COVID kalau gak salah 2020 itu aku gak diperpanjang gitu, pas banget. Nah akhirnya muter otak yaitu ikutan prakerja.co.id, daftarin diri, kok alhamdulillah keterima ya sampai sekarang. Terus uang hasil henna pengantin itu aku kumpulin ya buat modal nikah aku 2021. Terus yang aku salutin juga dulu, aku mikirnya itu waktu Pak Jokowi masih menjabat presiden periode pertama ya, ramai sepeda. Aku mikirnya gini, bisa gak ya Pak Jokowi itu membasmi narkotika di Indonesia? Ternyata bukan cuma berani, tapi memang menuntaskan banget gitu.
ya segembung-gembungnya kalau perlu ya. Dan juga gak main-main hukumannya, hukuman mati. Dan karena apa, aku dulu mikirnya itu narkoba dulu pengedar-pengedar kan juga terang-terangan ya. Kalau sekarang menurut aku sudah nggak kayak dulu. Kenapa aku mikirnya, berharapnya dulu Pak Jokowi itu semoga bisa menuntaskan narkoba di Indonesia, karena gak usah jauh-jauh deh, di daerah aku aja ya, di Jember, anak muda tuh banyak pemakai, masih SMP pula, SMP, SMA, belum lagi yang miras gitu ya, belum lagi yang pengedar-pengedar yang katanya kerjasama sama sebuah instansi lah, ya instansi kepolisian gitulah ya. Nah, ada yang rumornya ada yang begitu, tapi gak tahu lagi. Nah, benar memang di daerah aku itu, jangankan anak mudanya, perangkat desanya setempat aja di Jember bagian selatan itu banyak yang menggunakan narkoba tahun-tahun berapa itu ya, 2021 kalau nggak salah ya, kalau nggak 2022 ya, itu banyak yang nggak tangkap, akhirnya mungkin direhab ya karena itu penyalahgunaan obat-obatan terlarang gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah bersih sih. Yaitu ya, gak bagusnya narkoba itu semua kalangan bisa menjangkau kalau memang dia mau dan dia sudah, menurut aku pikirannya udah gak apa ya, kalau menurut aku orang memakai narkoba itu orang yang gimana ya pikirannya ya, dibilang ya bodoh ya jangan deh. Dan ada juga di daerahku tuh tiap tahun ada yang meninggal juga karena narkoba yang dicampur sama oplosan minuman keras tuh ada. Ini aku ngomong berdasarkan fakta ya, bukan gimana. Dan alhamdulillahnya sekarang udah nggak kayak dulu sih, alhamdulillahnya ya. Karena kalau ketahuan itu hukumannya mati ya, apalagi gembong narkobanya, pengedar beratnya. Aduh, alhamdulillah, pokoknya makasih banyak buat Pak Jokowi. Dan selamat juga untuk Bapak Jokowi dan Ibu atas ini ya, kelahiran cucunya dari Mas Kaesang Pangarep. Oke, menurut aku gini aja, didoakan aja yang baik-baik, semoga keturunan Pak Jokowi ini bisa seperti Bapak Jokowi, memiliki dedikasi yang besar untuk bangsa Indonesia ini. Dan pokoknya yang positif aja. Kalau memang melanggar, kayak sekarang kan anaknya Bapak Jokowi itu Mas Gibran jadi wakil presiden, kalau memang melanggar entah itu ya amit-amit ya, entah itu korupsi atau gimana, ya udah itu akan sendirinya ya harus disanksi dong. Tapi selagi menjabat dia gak korupsi, gak gimana, pokoknya gak merugikan negara, gak merugikan, pokoknya gak merugikan yang aneh-aneh lah pokoknya ya. Doakan aja yang terbaik gitu. Kalau dari aku sendiri sih, ambil positifnya aja, doakan aja yang baik-baik gitu loh. Kalau menurut aku persaingan politik itu di Indonesia ya gini adanya gitu loh, gak jauh-jauh dari ketidaksukaan, keirian, ya gitu-gitu deh. Contohnya Pak Prabowo yang menang jadi presiden, semuanya kan awal-awalnya gak terima, disuruh pemilihan ulang, disuruh ini dan itu gitu kan ya. Ya udah,
Maksud aku gini, Pak Prabowo yang menang ya udah kan pure toh, dipilih oleh rakyat Indonesia. Menang ya menang, udah jalanin. Misalkan nanti jadi presiden terus melanggar, korupsi, membuat kesalahan yang fatal, itu kan nanti dengan sendirinya akan ini sendiri ya, akan turun sendiri mau nggak mau. Yang dimaksud turun dia mungkin akan mundur sendiri gitu. Kalau menurut aku didoakan aja gitu yang baik-baik. Karena apa, kalau berlarut-larut nggak, yang kubu ini nggak terima, kubu itu nggak terima, percuma gitu. Buat apa gitu kan? Mending kita tetap mengamati sebagai rakyat Indonesia, mengamati dan mendoakan juga yang terbaik gitu. Bumbuin basreng dulu. Ini nanti kalau udah dikocok-kocok ya, kompasnya udah merata. Sekali lagi selamat untuk Mas Kaisang dan Bapak Joko Widodo. Semoga keluarganya dilindungi dan diberikan kesehatan selalu. Segitu aja mungkin dari aku untuk vlog hari ini. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh ya, makasih teman-teman yang udah subscribe aku, yang nontonin konten aku. Doa yang terbaik untuk kalian. Aku mohon dukungannya, karena tanpa kalian mungkin YouTubeku ini gak akan berjalan. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Ingat ya, selalu berpikiran positif aja ya, gak usah aneh-aneh. Oke, assalamualaikum.